Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ayub 5 ayat 1 hingga ayat 7. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Kita semua pasti pernah menyakiti atau disakiti oleh orang lain, khususnya orang yang memiliki relasi paling dekat, entah keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun rekan pelayanan. Sakit hati yang berkelanjutan membuat kita iri hati, merasa marah akan pencapaian-pencapaian yang mereka raih, membuat kepahitan yang berakar dalam hati kita. Kitab Ayub adalah kitab puisi yang menuliskan tentang hikmat karena membahas persoalan yang penting dari umat manusia. Salah satunya adalah tentang orang yang sakit hati, menjadi iri hati, dan menyimpan kepahitan dalam diri. Menurut penulis, kepahitan dan kebencian adalah kekuatan yang merusak. Dan ini menyebabkan manusia menjauh dari Allah dan membuat mereka menjadi naif. Kita bisa melihat bagaimana karena kemarahan dan iri hati membuahkan tindakan yang bodoh yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf yang menjualnya sebagai budak. Kepahitan merusak hati manusia sehingga tidak dapat berpikir dan bertindak dengan benar. Benar-benar menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Kemarahan, dendam, kebencian bukan berasal dari orang lain, melainkan berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dan itulah yang menghancurkan kehidupan. Sangat bodoh jika kita ingin menyimpan kepahitan dalam diri kita. Itu seperti kita meminum racun dan mengharapkan orang lain yang mati.
Kepahitan yang telah berakar ini dapat dibereskan dengan dua hal, yaitu pertama, kita mengakui rasa marah, jengkel, dendam, dan iri hati ini kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menggantikannya dengan damai sejahtera. Kedua, perbanyak ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, kita mengakui bahwa Allah ada dan sanggup memelihara hidup, sehingga kita hanya merasa penuh dan dicukupkan hanya oleh kasih karunia Allah. Tuhan, malam hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Jika kami masih menyimpan kepahitan yang diakibatkan oleh luka yang diberikan oleh orang lain. Kami sadar seharusnya kami memberikan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kami. Namun yang kami simpan adalah akar pahit yang meracuni hati kami. Malam ini, kami mengakui ada kemarahan, kejengkelan, dan iri hati dalam hati kami. Kami bawa semuanya ke salib Kristus dan mengizinkan bilur-bilur Kristus yang membebat luka hati kami ini, agar kami dapat memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami, karena pengampunan sejati yang telah kami terima dari Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.